Berikutnya kita bicara tentang alat pemodelan. Fungsi dari alat pemodelan adalah dapat memfokuskan perhatian pada hal-hal penting tanpa kita terlibat lebih jauh, menguji pengertian analisis sistem terhadap kebutuhan pemakai, dan membantu pendesain sistem untuk membangun sistem, dapat mendiskusikan perubahan kebutuhan pemakai disertai risiko dan biayanya. Pertama, untuk survei, di mana survei ini melihat adanya sejarah latar belakang organisasi, struktur organisasi, dan deskripsi kerja per bagian, semua jenis aturan kerja, aturan kegiatan dalam organisasi yang ada kaitannya dengan sistem yang bersangkutan, berbagai standar baik dari luar maupun dalam organisasi yang ada kaitannya dengan sistem yang bersangkutan, semua contoh permodalan dokumen yang berkaitan dengan sistem yang bersangkutan. Ada juga deskripsi dari sistem yang lama, kalau misalnya sistemnya sudah ada ya. Penilaian user terhadap sistem lama dan keinginan user untuk sistem baru, semua rencana terkait, data performasi sistem lama, dan deskripsi teknologi dan spesifikasi produk terkait. Karena survei itu digunakan untuk fact finding. Nah, pertama, untuk metode survei bisa melakukan wawancara pribadi dengan kuesioner. Kelebihannya adalah pertanyaan jawaban dapat dilakukan secara jelas, dapat digali informasi yang lebih terperinci, pewawancara dapat mengontrol pertanyaan. Kelemahannya membutuhkan banyak biaya dan waktu, memerlukan keahlian membuat kuesioner. Ada juga wawancara dengan menggunakan telepon, biasanya biaya lebih murah, waktu lebih cepat, umumnya berbicara melalui telepon langsung dijawab. Kelemahan tidak semua responden mempunyai telepon, kendala keterbatasan waktu, tidak memungkinkan menggunakan ilustrasi diagram, gambar, serta kurva. Wawancara mulai email atau surat gitu ya. Kelebihannya biaya lebih murah daripada kedua metode tersebut, lebih sedikit menggunakan preset, ada waktu bagi pengisi untuk berpikir. Kelemahannya sehingga tidak sampai pada alamat diabaikan kadang-kadang gitu ya, nggak ada respon atau alamat emailnya salah. Kemudian pertanyaan tidak dapat dilakukan secara mendalam. Tujuan memperkesan memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei, memperoleh informasi dengan tingkat keandalan dan validitas tinggi mungkin. Alat ukur yang mantap bisa dilihat harus memenuhi kriteria, dapat diandalkan, hasil pengukuran bisa diramalkan, bisa menunjukkan tingkat ketepatan. Jenis pertanyaan bisa berupa open-ended question atau close-ended question. Kalau open-ended itu contohnya esai, close-ended question atau tertutup bisa yes or no answer, open-close combination bisa experience answer. Tips dalam membuat pertanyaan, pertama gunakan kata yang sederhana yang mudah dipahami oleh responden, pertanyaannya jelas, usahakan agar pertanyaan berlaku untuk semua responden, berkaitan dengan masalah, tidak ambigu, tidak menggiring, tidak membuat informasi yang tidak dimiliki oleh responden, tidak memuat hal yang pribadi, dan tidak bersifat klise. Teknik wawancara, jelaskan tujuan dari penelitian, ciptakan hubungan yang baik dengan responden, kunjungan sebaiknya dilakukan seorang diri, jangan rombongan, mintalah responden menjawab dengan jelas. Setelah survei dilakukan, kemudian tentunya ditutup dengan diskusi oleh semua sistem analis. Setelah data fakta ditemukan, kita dapat melakukan studi banding di sistem yang lain untuk mendapatkan data juga. Dapat dilakukan tes sistem kita terhadap sistem lain setelah dapat disembuhkan hal apa yang saja dalam sistem lama yang harus diperhatikan, harus ditambah, kemudian dilakukan pemodelan. Alat pemodelan itu ada juga diagram konteks atau konteks diagram yang disebut sebagai DFD level 0 adalah diagram alih data pada tingkat paling atas yang merupakan penggambar yang berfungsi untuk memperlihatkan interaksi hubungan langsung antara sistem informasi dengan lingkungannya. Diagram konteks menggambarkan sebuah sistem yang berupa sebuah proses yang berhubungan dengan satu atau beberapa entitasnya. Ini beberapa simbolnya adalah kotak ini sebagai entitas yang merupakan kelompok pemakai, organisasi sistem lain di mana sistem melakukan komunikasi. Bentuk bulat ini proses yang dilakukan di dalam sistem yang seperti ini, ada inputan yang masuk ke dalam sistem, ada output juga, ada juga simbol di luar sistem yang disebut yang harus dilakukan dalam diagram konteks antar entitas tidak diperbolehkan komunikasi langsung, diperbolehkan untuk menggambar satu entitas lebih dari satu kali, hindari dialog yang tidak perlu dalam diagram konteks, dialog yang perlu dalam diagram konteks harus dilakukan. Nah, biasanya diagram konteks itu menggambarkan alur secara prosedural, di mana harus diidentifikasi secara rinci, jangan sampai terlewat, kemungkinan kejadian yang akan terjadi dalam penggunaan sistem harus diidentifikasi secara lengkap, arah anak panah yang menunjukkan aliran data jangan sampai terbalik agar dapat memberikan pemahaman yang benar terhadap seluruh proses sistem yang akan dibentuk, setiap kejadian digambarkan dalam bentuk tekstual yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembuat sistem.
Komponen diagram diturunkan ke event list atau daftar kejadian seperti daftar kejadian yang terjadi dalam lingkungan dan punya hubungan dengan respon yang diberikan sistem. Event list diturunkan menjadi data flow diagram atau data alir diagram yang berfungsi membantu penggambaran data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu alat pemodel yang digunakan untuk memodelkan fungsi dari sistem, menggambarkan secara rinci mengenai sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan menunjukkan dari dan kemana data mengalir serta penyimpanannya. Umumnya dimulai dari level 0, 1, 2, dan seterusnya. Level 0 disebut dengan diagram konteks yang menggambarkan sistem secara global yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setiap penurunan ke level yang lebih rendah, 1, 2, dan seterusnya, maka proses akan diurai lebih rinci dengan spesifikasi yang lebih jelas. Di level terakhir yang tidak bisa di breakdown lagi, aliran data diberi penjelasan dengan kamus data atau data dictionary. Di level terakhir yang tidak bisa dipecah lagi atau breakdown, prosesnya diberi penjelasan dengan spesifikasi proses. Ini komponen DFD-nya, tanda panah adalah flow, aliran datanya. Kemudian ada ini storage atau penyimpanan, merupakan bagian dari DAD yang digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan dari paket. Ini sama, lingkaran ini adalah proses, bagian dari DAD yang merupakan satu atau lebih dimasukkan menjadi keluaran. Kemudian juga yang kotak adalah entitas, di mana ini merupakan seseorang atau sekelompok orang dalam satu kelompok organisasi atau departemen lain di dalam perusahaan, dapat terdiri dari orang yang terkait yang berinteraksi. Atau ini yang tidak yang harus diperhatikan, eksternal ke internal tidak boleh, eksternal ke data storage tidak boleh, yang diperbolehkan eksternal ke proses, dari proses ke data store atau media penyimpanan. Data store ke data store tidak boleh, yang boleh ada data store ke proses, dari proses ke data store. Nah, ini ada kamus data yang menjelaskan aliran data dan penyimpanan data di dalam DFD. Ini diambil dari data store. Mendistribusikan komposisi paket data, elemen data yang bergerak melalui aliran data, mendistribusikan nilai dan satuan struktur data yang relevan bagi penyimpanan dan aliran, mendistribusikan hubungan detail antar penyimpanan. Hubungan DFD dan kamus data, semua aliran data dalam DFD dan semua data store, penyimpanan data harus didefinisikan dalam kamus data. Semua elemen data dan semua elemen data store harus terlibat dalam aliran data pada DFD. Si kamus data bisa terdiri dari nama data, deskripsi data, sumber source, tujuan, destination, bentuk dan volume data, dan struktur data, di mana berisi elemen dan struktur dengan menggunakan simbol dalam kamus data. Ini simbol kamus data sama dengan terdiri atas, plus ini dan, kurung ini sebagai opsional, dan beberapa simbol yang lainnya. Contohnya nama adalah gerar, berikut nama pertama, terdiri dari nama tengah, nama akhir, dan selanjutnya. Jumlah hapus data harus sesuai dengan jumlah aliran data pada level terakhir. Dapat diuji dengan apakah semua aliran data telah dideklarasikan dalam DFD, apakah semua komponen elemen data sudah didefinisikan sebagai contoh karakter valid, apakah semua notasi yang digunakan sudah dikoreksi dengan benar, apakah masih ada elemen data yang tidak dijelaskan. Ini contoh kamus data, misalnya nama data anggota, deskripsinya ada data anggota yang harus diberikan jika ingin menjadi anggota pustakaan. Bentuknya berupa form, struktur datanya, data anggota terdiri dari NRP misalnya, atau NPM atau NIM, plus nama fakultas, dan ada nomor telepon sebagai opsional. NRP terdiri dari 7 karakter, di mana berisi angka 0 sampai 9, nama terdiri dari opsional, ini karakter legal, fakultas terdiri dari kedokteran, psikologi, teknik, IT misalnya, nomor telepon ini bisa berulang 0 sampai 9-nya, karakter legal juga tadi nama bisa berulang, kata-katanya, huruf A-nya bisa berulang, karakter legal terdiri dari ini ada A sampai Z dan yang lainnya. Nah, proses specification untuk mendistribusikan proses yang terjadi pada level paling rendah dari DFD. Semua proses dan DFD yang tidak dapat dipecah lagi harus didistribusikan dalam proses specification, aliran data masuk, input dan keluar dalam DFD dan hubungan ke data harus sesuai dan relevan dalam proses specification ini. Setiap elemen data harus ada nama dari aliran data atau data store atau komponen dalam kamus data untuk suatu aliran data atau data store yang berhubungan dengan DFD. Syarat dari proses specification dapat diverifikasi oleh pemakai dan penganalisa sistem sehingga user dan penganalis mengetahui isi dari proses, mampu berkomunikasi secara efektif dari pemakai yang berprestasi. Umumnya pada analis membuat spec dengan bahasa Inggris. Spec dibuat ada yang sampai pada algoritma, tetapi yang penting adalah memudahkan dalam pengimplementasian. Untuk membuat hasil spek yang bagus perlu didukung konstruksi seperti if else, do case, do while, repeat until, dan kalimat aksi lainnya.
spek ada nomor proses, ada nama proses, deskripsi proses, masukkan input, keluaran output, dan logika proses. Ini contohnya, di mana ada nomor 1.3, berarti proses dari DFD yang nomor 1.3 ada nama, cek barang, dan buat daftar. Deskripsinya memeriksa barang yang dapat dijual dan membuat daftarnya. Inputannya daftar barang yang mau dibeli, daftar barang yang akan dijual, output daftar barang yang dapat dijual. Logikanya if barang yang mau dibeli sama dengan barang yang mau dijual, maka tambahkan list daftar barang yang dapat dijual. Semua data store dan DFD harus sesuai dengan entitas atau relationship dari ERD. Nama entitas ERD dan data store DFD harus sesuai. Ini contoh kamus. Ini ada contoh latihannya, di mana contoh kamus datanya, ini data anggota yang harus juga menjadi anggota, misalkan formnya, data anggota, dan sebagainya. Demikianlah tentang alat pemodelan. Terima kasih.